Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat, Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Sudarno STHI MPDI, yang terhormat Wakasek Humas Ibu Siti Robiah SPD MPD, yang terhormat Wakasek Sarana dan Prasarana, Bapak Arta Bahtiar SPD MMPD, yang terhormat Wakasek Kurikulum, Bapak Yudi Haryanto SPD, yang terhormat Wakasek Bidang Kesiswaan, Bapak Bima SK Aryo SPD GR. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Yang saya hormati pula wali murid SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Serta yang sangat saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar pasca sekolah dan informasi beasiswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, dari berbagai menunya yaitu ada informasi pendaftaran kuliah jalur SNBP dan SNBT. Kedua yaitu mekanisme eligible untuk jalur prestasi. Yang ketiga ada seleksi masuk universitas jalur golden ticket. Yang keempat ada persiapan pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Dan yang kelima ada beasiswa prestasi di kampus negeri dan swasta. Oke, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua ada sambutan nanti oleh Bapak Sudarno STHI SPD MPD. Yang ketiga ada pemaparan materi. Yang pertama oleh Bapak Bima SK Aryo SPD GR. Yang keempat pemaparan materi kedua yaitu oleh saya sendiri. Saya Bu Salbia SPD. Mohon maaf saya lupa perkenalan diri. Yang kelima yaitu sesi tanya jawab dan yang keenam yaitu penutup. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada susunan acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan kepada Bapak Sudarno STHI MPDI. Kepadanya dipersilahkan. Baik, mohon izin ini saya pakai off cam ya karena sepertinya sinyal di saya kurang Oh iya bagus. Pak, nggak apa-apa Pak, silahkan. Iya, Apakah suara saya bisa didengar? Nah, Bisa Pak, terdengar jelas. Apa? terdengar Pak. baik, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, mulai dari Wakasek bidang kesiswaan ada Pak Bima, kemudian Wakasek bidang kurikulum ada Pak Yudi, Wakasek bidang humas ada Bu Siti, kemudian Wakasek bidang Sarpras ada Pak Arta, kemudian tim pengembang yang saya hormati pula juga Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang saya hormati, wabil khusus kepada tim BK yang hari ini menjadi panitia ya terkait dengan webinar pasca sekolah di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Kemudian juga Bapak dan Ibu wali murid ya, khususnya kelas 12 yang hari ini hadir yang saya muliakan. Kemudian juga anak-anak sekalian, baik itu kelas 12,
barangkali ada kelas 11 dan kelas 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini sesuai dengan agenda kita. Hari ini kita melaksanakan webinar Pasca Sekolah dan Informasi Beasiswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Acara ini digagas oleh bidang kesiswaan. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uthmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan webinar ini. Yang pertama, sebagai sivitas akademika di SMA, tentu keberhasilan daripada SMA itu salah satu tolok ukur terbesarnya adalah bagaimana SMA mampu menyiapkan ya para alumninya untuk bisa terserap. Adapun SMA Negeri 8 Tamsil tentu setiap tahun ingin menelurkan ya siswa-siswanya kelas 12 bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya ataupun perguruan tinggi swasta yang favorit. Untuk itu masa-masa setelah semester 5 atau yang kemarin kita sudah melaksanakan asas dan insya Allah nanti tanggal 24 kita akan membagikan rapor. Pasca kita melaksanakan asas tentu ini adalah waktu-waktu yang krusial ya, waktu-waktu yang krusial bagi para siswa kelas 12 karena tentu setelah itu akan persiapan menuju ke jenjang yang selanjutnya. Nah, pesan saya adalah sebentar lagi mungkin akan segera ada pendataan atau bahkan sudah dimulai ya terkait dengan eligible ya. Kemudian nanti juga ujian sekolah ya, kemudian nanti ada SNPT ya, kemudian lagi ada seleksi-seleksi jalur lainnya. Jadi saya sangat berharap kepada tim baik itu dari kesiswaan maupun kurikulum juga dibantu oleh tim BK. Mari semakin mengerucutkan konsentrasi, mari mendampingi anak-anak kita ya supaya tidak melewatkan kesempatan yang memang sudah dipersiapkan sejak lama. Juga saya berharap kepada Bapak dan Ibu seluruh wali murid ya untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan ya para anak-anak kita semua ini ya jangan sampai melewatkan waktu. Jadi ini ibaratnya itu injury time ya. Bagi anak-anak ya mohon untuk benar-benar mempersiapkan fokus saja untuk setelah ini kita mau kuliah di mana gitu. Kalian mau kuliah di mana ya. Jadi mari kita kurangi ya bermain-bermain ya. Kita kurangi hal-hal yang tidak penting ya. Kita fokus dalam waktu 1 atau 2 bulan ini untuk benar-benar mempersiapkan diri. Harapan saya ya di SMA Negeri 8 Tamsil ini semakin ke depan, semakin lama nanti semakin bertambah ya para siswa yang bisa terserap di perguruan tinggi negeri. Kenapa demikian? Karena memang tantangan global terkait dengan pentingnya pendidikan ini makin lama makin kita rasakan. Jadi kalau zaman dulu SMA itu sudah lumayan ya, pendidikan SMA itu sudah lumayan ya, gampang masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah sekarang S1 aja itu sudah kayak SMA zaman dulu. Jadi kalau kita tidak benar-benar mempersiapkan diri kita, nanti kita akan kalah saing dengan yang lain. Kemudian sekali lagi mohon untuk dipersiapkan lebih kuat lagi terkait dengan belajar ya, baik itu belajar secara mandiri, belajar secara reguler di sekolah ya, ataupun belajar secara online ya. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan berbagai jalur pendaftaran. Itu.
Jadi saya harap betul ini teman-teman kita, ya, teman-teman guru, ya, tim manajemen, kemudian Bapak dan Ibu orang tua, ya, mohon benar-benar kita fokus untuk anak kita, ya, karena kalau tidak sekarang kapan lagi, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah strategi Bapak dan Ibu. Jadi terutama nanti menghadapi eligible itu, ya, saya melihat di SMA 8 ini sudah bagus, ya, Bapak dan Ibu wali murid mohon diikuti arahan-arahan yang sudah disampaikan nanti, yang sudah dan akan nanti disampaikan lagi, baik itu oleh Ibu Salbia, ya, atau oleh Pak Bima atau tim manajemen yang lain. Tentu manajemen itu mengarahkan putra-putri dan Bapak itu tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi nanti khusus eligible mohon kerjasamanya, ya, bisa menurunkan egonya, gitu ya, menurunkan egonya, ya. Jadi anak Bapak dan Ibu kan sudah dianalisa, ya, misalnya kalau misalkan dengan jurusan ini kemungkinan besar masuk itu di perguruan tinggi ini, gitu ya. Jadi sudah bagus sistemnya, tinggal Bapak dan Ibu mohon nanti bisa bekerja sama, ya, melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga harapan saya di tahun ini yang masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP itu lebih banyak lagi. Yang terakhir Bapak dan Ibu, tentu apa yang kita lakukan, ya, baik itu melalui asesmen, baik itu melalui tryout, baik itu melalui seminar atau webinar, ya, tentu ini adalah ikhtiar kita, ya, tentu ini adalah ikhtiar kita. Yang bisa kita lakukan masih ada satu lagi, apa itu? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi selain kita berusaha belajar, yang tentu kita lakukan adalah mari kita perkuat, ya, mengetuk pintu langitnya. Kemarin kita sudah bersama-sama menutup kelas meeting, ya, dengan istighosah. Nah, ini saya kira awalan, ya, apalagi ini sudah masuki bulan Rajab, ya. Mari, ya, untuk Bapak dan Ibu wali murid, ya, terutama anak-anak kami yang kelas 12 ini, ayo mari kita perkuat lagi sholat tahajudnya bagi yang muslim, ya, perkuat lagi doanya, ya, bagi yang non muslim, menyesuaikan harapan kita ini ibaratnya jalur darat, ya, jalur laut, jalur udara, jalur langit, ya, gitu ya. Insya Allah dengan ikhtiar semacam itu, ya, terakhir nanti kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah, ya, insya Allah usaha maksimal, doa maksimal, ya, itu nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Saya mengucapkan selamat juga kepada beberapa siswa kita yang alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan beasiswa, ya, dari beberapa kampus favorit, ya. Saya lihat ada Trisakti dan lain sebagainya itu, ya. Kemudian saya juga mendengar kemarin juga ada yang sudah masuk sebagai kandidat beasiswa penuh dari Stikes, ya, dari Stikes Mitra itu, ya. Kalau nanti lanjut dan berhasil lumayan itu bisa melaksanakan pembelajaran gratis, ya, sampai lulus, bahkan setelah lulus bisa kerja di rumah sakit di bawah naungan mitra. Nah, terima kasih pada Pak Bima dan tim yang sudah terus berjuang tanpa henti, tak mengenal waktu. Harapan saya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita fokus dalam waktu 1 bulan ini, kita berhenti bermainnya, ya, kita kuatkan belajarnya, ya, kita kuatkan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang ini benar-benar bisa berhasil. Mudah-mudahan anak-anak kita, khususnya kelas 12, benar-benar jalur SNBP-nya bisa bertambah, jalur SNBT-nya bertambah, kemudian jalur beasiswa maupun golden ticket lainnya bisa bertambah pula. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudarno STHI, MPDI atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama,
oleh Bapak Bima SK Arya SPD GR. Kepadanya disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, Bapak Sudarno STHI MPDI yang sudah memberikan motivasi dan arahan. Terima kasih Bapak sudah berkenan berbagi arahannya bersama kami semua. Alhamdulillah pada malam hari ini baik siswa maupun orang tua siswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan berkumpul sama-sama ya untuk sama-sama kita menyatukan fokus ya. Di depan kita ada sebuah gerbang yang sangat tinggi, namanya gerbang kelulusan dan kelanjutan pasca sekolah. Karena namanya pendidikan dinyatakan berhasil apabila ada progres keberlanjutan yang baik nanti ke depannya. Kalau pendidikan hanya tuntaskan sampai menerima ijazah saja, maka tidak akan tidak akan ada jaminan bahwa pendidikan itu bisa memperbaiki nasib bangsa. Ya. Yang saya hormati juga rekan-rekan Wakasek, rekan-rekan Dewan Guru yang hadir pada malam hari ini, dan tak lupa takzim saya kepada segenap wali murid SMA Negeri 8 Tambun Selatan yang kompak luar biasa, ya juga pada para peserta didik ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Total ada 130-an peserta ya. Tapi ada yang satu akun ini nobar ya, bareng-bareng ya. Eh, di sana luar biasa ya semangatnya. Saya lihat ada yang sama-sama ini bareng semuanya ikut gabung ya. Saya rasa semangatnya cukup tinggi ya dan terus dipelihara sampai nanti ke gerbang kelulusan kita. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Dalam hal pasca sekolah, SMA Negeri 8 Tambun Selatan memiliki beragam target, di antaranya peserta didik umumnya terbagi ke dalam 3 jalur. Yang pertama adalah jalur yang akan melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi. Yang kedua adalah jalur yang ingin melanjutkan ke kedinasan. Ya, yang ketiga adalah jalur yang diniatkan untuk berkarir. Ya, jadi selepas SMA langsung berkarir. Nah, pastikan dalam hal ini Bapak Ibu semua sudah membuat keputusan berdasarkan beragam pertimbangan yang matang. Ya, ingin kemana anak kita selepas SMA? Ya, apakah ingin lanjut ke perguruan tinggi? Apakah ingin lanjut ke dinasan TNI, Polri? Apakah ingin lanjut berkarir dulu? Ya, nanti baru kuliah. Nah, adapun keputusan yang matang itu umumnya akan sempurna apabila diawali dengan beragam konsultasi dan pembahasan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita memutuskan sesuatu untuk masa depan anak kita ini berdasarkan opini-opini pribadi atau orang-orang yang mungkin tidak berkepentingan dalam pendidikan dan masa depan anak Bapak Ibu. Kami di sini ya guru-guru di SMA Negeri 8 Tambun Selatan dengan tangan terbuka akan menyambut Bapak Ibu semua yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan keberlanjutan pasca sekolah anak-anak kita. Ya, untuk malam hari ini pembahasannya akan kita fokuskan kepada pendaftaran perguruan tinggi negeri yang mungkin nanti ada korelasinya dengan jalur karir, ada korelasinya juga dengan jalur kedinasan ya. Yang jelas, mari kita simak bersama-sama. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa dicek apakah sudah terlihat. Ya, Bu Salbi, apakah sudah terlihat? Masih loading sepertinya. Oh, Sudah, masih loading ya. Sudah ya. sudah. Ya. Ya, berikut informasi terbaru terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB namanya di tahun 2026 untuk perguruan tinggi negeri. Dibagi menjadi 3 program, yaitu untuk program sarjana,
program diploma 4 atau sarjana terapan, dan program diploma 3. Nah, adapun tujuan dari SNPMB adalah memfasilitasi perguruan tinggi negeri untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik maupun berdasarkan tes. Jadi nanti ada dua jalur yang reguler ya, di mana untuk seleksi anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi negeri itu bisa melalui jalur SNBP, jalur reguler yang pertama, seleksi nasional berbasis prestasi. Ya. Nah, ini adalah jalur yang mengedepankan prestasi anak Bapak Ibu yang telah diraih selama sekolah di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Dibagi menjadi 3 jenis prestasi. Yang pertama, ada prestasi yang sifatnya termuat di rapor. Ya, prestasi yang sudah dicicil setiap semester dan dibagikan. Yang kedua, ada prestasi hasil keringat jerih payah anak Bapak Ibu berkompetisi yang sudah menelurkan sertifikat-sertifikat prestasi kejuaraan. Dan yang ketiga adalah prestasi portofolio. Yang nanti portofolio ini juga dipergunakan untuk mendukung prestasi rapor dan prestasi kejuaraan. Ya, kemudian ada SNBT. SNBT ini seleksi nasional berdasarkan tes. Ini tidak dilihat prestasinya, tapi anak Bapak Ibu akan dites secara langsung di universitas. Ya, dites secara langsung di unit-unit tes yang sudah disediakan oleh universitas di tiap-tiap kota. Itu untuk melihat seberapa jauh anak Bapak Ibu memahami kompetensi pembelajaran selama jenjang SMA. Jadi dites langsung. Nah, sehingga ini juga butuh latihan. Latihannya dari sekarang, Bapak Ibu. Jangan latihannya pas seminggu atau sehari sebelum tes, karena tidak akan terkejar. Nah, yang terakhir, ada lagi seleksi non-reguler atau kita sebut seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini, meskipun namanya seleksi mandiri, ini bergantung pada masing-masing universitas dengan timeline yang berbeda-beda, namun juga ada yang menggunakan nilai UTBK, ada yang berdasarkan jalur prestasi rapor dan kejuaraan, dan juga ada yang berdasarkan tes mandiri yang digelar oleh universitas, bergantung pada keputusan dari universitas negeri masing-masing. Nah, adapun jalur yang pertama akan kita hadapi adalah jalur SNBP, Bapak Ibu. Nah, SNBP ini adalah jalur yang dibuka bagi siswa-siswi terbaik di SMA Negeri 8 Tambun Selatan berdasarkan skor eligible rapor. Ya, kemarin sudah TKA. Ya, TKA ini adalah serangkaian tes untuk memvalidasi rapor anak Bapak Ibu. Nah, nanti nilai rapornya akan divalidasi oleh hasil TKA dan memunculkan kondisi eligible anak Bapak Ibu. Apa itu eligible? Eligible itu adalah peringkat tertinggi ya bagi anak-anak kita yang berhasil meraih 40% terbaik di SMA Negeri 8 Tambun Selatan, karena akreditasi kita sudah A saat ini. Jadi nanti diambil 40% terbaik. Dari IPA 40%, dari IPS 40%. Berhak untuk mengikuti SNBP jalur prestasi. Nah, adapun kalau jalur UTBK itu terbuka bagi 100% siapapun. Anak Bapak Ibu mau peringkat atas mau peringkat akhir pun berhak untuk ikut UTBK SNBT yang jalur tes. Ya, sehingga di sini Bapak Ibu penting bagi kita untuk mengikuti terus perkembangan informasi agar jangan sampai ketinggalan. Nah, mau ikut SNBP, mau ikut jalur prestasi maupun ikut jalur tes, semua wajib membuat akun SNPMB. Nah, ini untuk siswa, nanti wajib membuat akun SNPMB. Mau tesnya sekarang, mau tesnya tahun depan, silahkan wajib membuat akun SNPMB. Pak, saya kan umumnya ada yang seperti ini. Pak, saya untuk saat ini bisa nggak kalau saya kuliahnya tahun depan saja? Kenapa? Saya mau nabung dulu, mau kerja dulu. Nah, ya tetap bikin akun dulu sekarang supaya nanti tahun depan divalidasi untuk ikut SNPMB meskipun sudah tidak jadi siswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Kan kita nggak tahu Bapak Ibu, sekarang misalkan belum punya rezeki untuk kuliah, tapi qadarullah tiba-tiba tahun depan ada rezeki dan ingin kuliah, jalur tes. Nah, ini bikin akunnya sekarang Bapak Ibu ya.
Siswa yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Nah, ini untuk yang tahun kemarin. Ya, karena itu yang tahun kemarin belum keterima kuliah dari siswa SMA Negeri 8 Tambun Selatan dan sudah punya akun SNPMB juga akan bersaing dengan anak-anak Bapak Ibu di tahun sekarang untuk daftar kuliah. Nah, registrasinya sebagai berikut. Untuk registrasi akun sekolah itu tanggal 5 Januari hingga 26 Januari. Untuk registrasi akun SNPMB ini nanti 12 Januari hingga 18 Februari 2026. Nah, baik yang SNBP maupun yang SNBT. Jadi nanti anak Bapak Ibu akan diarahkan untuk mendaftar akun. Nah, bagaimana cara daftar akunnya? Nah, nanti diajari oleh Bu Salbi ya di pemateri yang kedua ya. Saya hanya memberikan paparan-paparan globalnya terlebih dahulu. Sekarang untuk SNBP. Nah, SNBP ini seleksi nasional berbasis prestasi. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ini adalah biaya seleksinya ya Bapak Ibu, bukan biaya kuliahnya. Ya, jadi di SMA Negeri 8 Tambun Selatan, anak yang daftar SNBP digratiskan karena semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, nanti peserta didik siap-siap untuk membuat akun. Nah, setelah bikin akun, nanti ada ketentuan-ketentuan. Ya, ketentuan-ketentuan yang harus dihadapi oleh peserta didik ketika ingin mendaftar SNBP ya. Di antaranya yang pertama adalah memiliki nilai rapor dengan standar prestasi akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan oleh PTN. Alhamdulillah semua dari kita punya rapor Bapak Ibu. Nah, namun rapornya ini nanti akan dinilai berdasarkan skor nilai rapor yang terbaik dari kelas 10, 11 hingga kelas 12 semester 1. Jadi 5 semester. Ya. Kemudian siswa ini nanti akan diisikan nilai rapornya ke dalam pangkalan data sekolah dan siswa atau disebutnya PDSS. Ya, untuk di-scoring oleh aplikasi dan untuk siswa harus mempunyai nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Alhamdulillah 100% dari kelas 12 di SMA Negeri 8 Tambun Selatan kemarin semuanya ikut TKA. Jadi insya Allah nanti TKA-nya akan ada nilainya semua. Baik yang ikut SNBP maupun yang ikut SNBT ya. Semuanya nilai TKA-nya juga sudah disediakan. Nah, nilai TKA ini nanti akan dilampirkan dalam kegiatan pendaftaran. TKA ini akan keluar nilainya rencananya itu insya Allah tanggal 5 Januari. Jadi 5 Januari keluar akun TKA-nya. Ya, nanti sekolah mendaftarkan siswa. Siswa juga harus punya akun. Ya, kemudian peserta yang dinyatakan lulus SNBP tidak dapat mendaftar UTBK, SNBT, dan seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi manapun. Nah, ini yang perlu jadi perhatian Bapak Ibu. Jadi, pertama SNBP ini adalah seleksi jalur prestasi. Seleksi jalur prestasi yang sangat berharga bagi siswa yang akan mendaftar. Oleh karena itu nanti kami butuh pemetaan ya sebagai contoh. Ada anak Bapak Ibu yang tidak ingin ikut kegiatan SNBP. Kenapa tidak ingin ikut SNBP? Karena saya ingin daftar TNI dan polisi. Ya pastinya akan kami fasilitasi nanti juga ada webinarnya untuk persiapan daftar kedinasan TNI, polisi, Universitas Pertahanan dan lain sebagainya. Nah, yang jelas ketika Bapak Ibu dengan anak-anaknya sudah memutuskan untuk hal itu, maka nanti Bapak Ibu tidak diikut sertakan dalam kegiatan SNBP. Kenapa? Karena kalau SNBP dan keterima itu harus diambil. Sifatnya wajib. Ya, tidak boleh tidak diambil. Nah, apabila tidak diambil, maka nanti akan berdampak pada skor sekolah ya untuk SNBP tahun berikutnya, untuk adik-adiknya dan juga anak Bapak Ibu tidak bisa juga daftar ke perguruan tinggi manapun karena sudah dikunci oleh panitia panitia SPMB, SNBP ya, panitia SNBP agar tidak bisa mendaftar ke tempat manapun apabila sudah diterima. Nah, selanjutnya, ada ketentuan-ketentuan Bapak Ibu diantaranya akreditasi A, sekolah kita alhamdulillah akreditasinya A, ini mendapat kuota 40% dari siswanya ya untuk bisa mengikuti SNBP. Ya, kemudian
siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi yang dituju. Nah, sekarang kita lihat program studinya nanti. Nah, di sini eh, anak Bapak Ibu nanti semuanya akan dihitung rata nilai rapornya pada mata pelajaran pada semua semester, kecuali semester akhir ya. Jadi semester 1 sampai semester 5. Nah, diharapkan peserta didik akan menambahkan prestasi akademik yang dipunya. Bagaimana kalau anak saya tidak punya prestasi akademik, tidak punya prestasi non-akademik, tapi ternyata masuk eligible, kaman di rapotnya bagus, masih ada sekitar 2 bulan untuk mengupload hal itu. Jadi saya harapkan mulai dari sekarang mengikuti beragam kompetisi yang sudah diinformasikan oleh pihak sekolah di grup kompetisi prestasi. Jadi ada namanya grup kompetisi prestasi, Bapak Ibu. Ya, jadi siswa yang belum punya prestasi, siswa yang belum punya sertifikat, silakan mengikuti kegiatan tersebut agar nanti punya sertifikat. Kenapa? Karena mungkin kalau nilai rapor anak kita 90, di sekolah lain pun ada siswa yang nilainya juga 90. Tapi kalau anak kita pernah meraih medali emas, medali perak, medali perunggu, pernah ikut kegiatan kompetisi di luar, yang mana kompetisinya itu membuahkan kejuaraan, nah pastinya itu akan punya nilai lebih, ya, akan punya nilai lebih bagi anak kita ketika mendaftar di jalur SNBP. Selanjutnya, nah untuk program studi tertentu ini membutuhkan portofolio. Nah, ada portofolionya nih. Contohnya ya, misalkan anak-anak Bapak Ibu ada yang ingin mengambil program studi bidang olahraga, maka harus dipersiapkan dari sekarang portofolionya. Apakah pernah menjuarai kejuaraan olahraga? Apakah punya skill keterampilan di bidang olahraga tertentu? Nanti biasanya portofolio ini dimuat dalam bentuk PowerPoint dan di link dalam video YouTube yang dibuat. Jadi buatnya bisa dari sekarang. Termasuk juga seni rupa, termasuk desain komunikasi visual. Nah, kemarin ada anak yang ingin mendaftar desain komunikasi visual, tapi memutuskannya baru mentok-mentok ketika sebelum pendaftaran. Ya, sehingga dia harus membuat portofolio dan itu sangat kerepotan. Sehingga tidak maksimal dan akhirnya gagal. Ya, jadi saya harap apabila ingin daftar ke prodi-prodi sebagai berikut, ya mulai dari seni rupa, olahraga, fotografi, seni film dan lain sebagainya, menyiapkan portofolionya. Ya, kemudian berapa pilihan yang bisa kita raih? Kita berhak memilih sebagai peserta SNBP ini sejumlah 2 pilihan. Ya, jadi pertama ada 2 program studi di 2 PTN atau 2 program studi di 1 PTN. Nah, bagaimana strategi memilihnya? Nah, ini butuh kajian lebih kompleks lagi, ya. Nah, itulah pentingnya nanti konsultasi. Karena Bapak Ibu ketika memilih prodi, pastikan prodi yang pertama dengan yang kedua tidak saling melemahkan atau saling menguatkan. Kemudian pastikan prodi keduanya itu memang benar-benar kosong. Kemudian pastikan prodi pertamanya ini benar-benar punya peluang yang tinggi. Nanti akan kita berikan arahan untuk menghitung peluangnya melalui sesi konsultasi terbatas bagi yang terpilih sebagai eligible di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ya, kemudian jika memilih satu program studi saja, peserta dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jika memilih 2 program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asal. Jadi ketika kita memilih, maka harus ada PTN, kalau punya 2 pilihan, maka PTN-nya ini harus ada yang di Jawa Barat, Bapak Ibu. Kita sebagai warga Jawa Barat ini harusnya sangat bersyukur. Kenapa? Karena program pemerintah, universitas itu ngumpul di Jawa Barat. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan ya, tapi kita lihat banyak sekali universitas negeri yang ada di Jawa Barat. Sehingga pilihannya tidak terlalu sulit untuk memilih satu prodi di Jawa Barat dan satu prodi di luar Jawa Barat. Ya, dan itu pun disesuaikan nanti dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh misalkan, saya orang Medan, Pak.
ada di kampung universitas dekat rumah neneknya, ya lebih baik bersaing dengan siswa daerah ya ketimbang di Jawa Barat. Meskipun di Jawa Barat ini banyak kampus, tapi memang persaingannya juga banyak karena rata-rata penduduk Jawa Barat itu tinggi, belum lagi disubsidi lagi dari penduduk Jabodetabek ya yang pastinya akan menyerbu kampus-kampus di Jawa Barat. Ya, persaingannya tinggi. Pak, ada neneknya di Jember. Oh ya, di Jember ada Universitas Negeri Jember. Silahkan pilih ke sana. Ya, bisa dipersilahkan gitu ya. Dan hal-hal seperti itu eh, lebih konkret, nyata, lebih nyata untuk kita mendaftar dan lebih berpeluang besar ketimbang kita harus bersaing dengan di Jawa Barat saja ya. Dan dalam mendaftar ini nanti harus ada perhitungan peluang ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh misalkan. Ada siswa nilainya 91 ya, tapi ingin kuliah di kampus ternama misalkan. Oh, saya maunya kuliahnya di UI, Pak, gitu. 91 dicek, punya portofolio, punya sertifikat prestasi nggak ada. Pokoknya saya mah kuliahnya di UI saja. Nah, berarti UI pilih prodi yang peluangnya lebih besar. Entah itu arkeologi, ya, entah itu prodi fisika, ya, yang peminatnya rendah. Ketika kita milih yang peminatnya tinggi, ya, sementara nilai rapot kita biasa saja dan tidak didukung oleh prestasi, itu sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi kesempatannya SNBP ini hanya sekali. Ya, jadi tidak ada tahun depan bisa ikut SNBP lagi tidak, ya, tidak bisa. Hanya ikut bisa sekali. Apalagi kalau misalkan kita secara akademik itu lemah. Untuk ikut tes UTBK kita kurang mampu ya. Makanya biasanya saya pakai komparasi Bapak Ibu ya anak-anakku sekalian. Contoh misalkan saya ingin kuliah di kampus yang ternama ya untuk prodi tertentu gitu kan. Pokoknya saya mah kalau nggak ke UGM nggak kuliah Pak gitu. Saya pokoknya daftar jalur undangan ke UGM. Ya silahkan dibuktikan gitu. Berarti karena apa? Peluang gagalnya tinggi, artinya harus dibarengi oleh usaha. Ketika dia gagal di SNBP, berarti kan harus ikut SNBT. Nah di SNBT sampai nggak skor tryout UTBK-nya untuk bisa ke UGM. Kalau ternyata bisa, ya pasti saya dan guru-guru akan mendukung. Tapi kalau ternyata nggak bisa, berarti sama saja dengan menyia-nyiakan kesempatan jalur non-tes, gitu ya. Kemudian sebagai contoh, misalkan skor untuk kampus yang grade-nya A ya seperti UI, UGM, IPB ya itu kalau skor UTBK pastikan itu mencapai angka 700 ke atas. Ya, 700 ke atas atau bahkan 800 untuk amannya. Ya, tapi kalau skornya tryout-nya masih di bawah 750 atau bahkan di bawah 600, kemudian kita pengen ke kampus yang grade A, nah pastinya sulit gitu ya Bapak Ibu ya, anak-anakku sekalian. Jadi kita pandai-pandai mengukur diri dan pandai-pandai menyesuaikan kompetensi. Selanjutnya, ini komponen seleksinya di mana nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50%. Jadi nilai rapor itu hanya 50%. Sementara komponen keduanya adalah prestasi dan portofolio. Serta dua mata pelajaran pendukung dalam program studi. Nah, nanti akan kita bagikan mata pelajaran pendukung dari program-program studi yang dipilih oleh anak Bapak Ibu semuanya dalam sesi konsultasi. Pilih prodi apa? Misalkan saya ingin milih pertanian, Pak, maka prodi pendukungnya pasti untuk anak IPA biologi, untuk anak IPS itu matematika. Gitu. Jadi sudah terlihat bahwa nilai biologi dan nilai matematikanya harus tinggi. Nilai biologi dan nilai matematikanya ala kadarnya, maka silakan dukung dengan prestasi kejuaraan, olimpiade, baik online maupun offline ya, yang memuat mata pelajaran biologi untuk anak IPA atau matematika untuk anak IPS. Sehingga nanti bisa mendongkrak, membantu dari sisi yang 50%. Ini besarnya 50%. Jadi rapornya 95 pun itu hanya 50%. Kalau misalkan tidak ada prestasi, berarti nilainya hanya setengah. Gitu ya. Jadi pastikan dilengkapi dengan portofolio prestasi ya. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu, saya mau harap kerjasamanya untuk di sini. Karena waktunya singkat, hanya tinggal 1 bulan untuk persiapan atau 2 bulan sebelum upload ya.
Kemudian sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenakan sanksi. Nah, oleh karena itu di SMA Negeri 8 Tambun Selatan tidak ada pengubahan nilai rapor Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan nilai rapor murni. Insya Allah dengan dukungan prestasi yang anak Bapak Ibu raih, itu bisa mencukupi untuk mendaftar ke perguruan tinggi, namun silakan nanti distandarkan dengan standar nilainya. Nah, sekarang jadwal-jadwalnya untuk SNBP, nanti pengumuman kuota sekolahnya tanggal 29 Desember, masa sanggah 29 sampai 15 Januari, registrasi akun sekolah 5 Januari, pengisian PDSS 5 Januari, registrasi akun siswa 12 Januari. Jadi nanti ketika anak Bapak Ibu masuk, tanggal 12 Januari itu sudah mulai mendaftar SNPMB berdasarkan skor eligible. Ya, dan sebelumnya nanti Bapak Ibu harus menandatangani apabila anaknya terpilih sebagai eligible berdasarkan berbagai konsekuensi yang termuat di dalamnya. Gitu ya. Kemudian mulai mendaftarnya sendiri ini tanggal 3 sampai 18 Februari dan diumumkan tanggal 31 Maret. Ini berarti setelah Lebaran ya. Dan kemudian nanti bulan April bagi anak Bapak Ibu yang lolos SNBP ini sudah mulai bisa mendaftar ulang ke kampusnya masing-masing. Ya. Nah, sementara kalau SNBT ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya, tapi akan saya bacakan dulu timelinenya ya. Di SNBT ini jalur tes Bapak Ibu, pendaftarannya sama 12 Januari juga mulainya. Jadi mau ikut SNBP, mau ikut SNBT, mau nggak ikut dua-duanya, daftar. Kenapa? Khawatir sudah nggak daftar, pendaftaran ditutup, baru kepikiran. Oh, ternyata saya harus ikut. Nah, kalau baru kepikiran, ternyata anak saya kalau bisa ikut. Nah, tapi pendaftaran sudah tutup misalkan. Jadi, pastikan ketika ada waktu mendaftar, silahkan mendaftar. Nah, kemudian pendaftaran UTBK SNBT-nya adalah 25 Maret sampai 7 April. Tadi pengumuman SNBP 31 Maret, yang tidak lolos SNBP bisa daftar SNBT. Yang lolos tidak bisa, ya. Kemudian pembayaran biaya UTBK. Nah, biaya UTBK ini kalau SNBT ini berbayar, tidak seperti SNBP. Bayar ke siapa? Bukan ke sekolah Bapak Ibu, tapi langsung ke panitia penyelenggaranya dari panitia SNPMB yang di bawah naungan Kemendikbudrismen. Bagaimana untuk yang miskin? Untuk yang memang benar-benar miskin, itu nanti gratis untuk biaya pendaftarannya. Bagaimana caranya agar daftarnya gratis? Nanti saya kasih tahu lagi. Ya, ada sesinya lagi nih. Untuk wawasan bahwa bagaimana sih supaya kita bisa gratis ya. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya 21 sampai 30 April dan pengumuman hasilnya 25 Mei. Ya. Nah, ini adalah informasi terkait dengan SNBP dan SNBT. Ya, selanjutnya mungkin akan saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu. Kadang banyak yang nanya, ya, seperti tadi, bagaimana sih supaya bisa pendaftarannya gratis dan lain sebagainya, ya. Ini saya akan berbagi juknis ya, Bapak Ibu. Mungkin ini lanjutan dari yang sebelumnya yang sudah pernah kita diskusikan. Ya. Untuk peserta SNBP maupun SNBT, ya, sudah terlihat mungkin Bu Salbia slide yang saya bagikan. Saya sedang membagikan slide terkait dengan PIP. Nah, sudah ya, terlihat ya. Jadi, tes. Ya. Nah, untuk bisa mendukung perkuliahan, ya itu diantaranya bagi siswa yang tidak mampu, kami akan memfasilitasi pendaftaran KIP kuliah. Kapan daftar KIP kuliahnya? KIP kuliah akan dilaksanakan pendaftarannya di bulan Januari. Baik untuk yang SNBP maupun yang SNBT. Jadi nanti ada pendaftaran di bulan Januari. Nah, apa saja syaratnya? Berarti disiapkan dulu. Di antaranya satu, pas foto. Dua, foto lengkap bersama keluarga. Nah, ini maksudnya foto lengkap bersama keluarganya ini adalah foto lengkap bersama keluarga di rumah. Di rumah tuh ya berarti pakai baju sederhana saja. Bapak Ibu tidak perlu foto ke studio, tidak perlu
foto pas lagi kondangan atau foto pas lagi acara Lebaran atau acara Natalan, jangan. Jadi foto sederhana di ruang keluarga yang ada di rumah, ya. Kemudian foto rumah tampak depan, ya, foto ruang dalam rumah, dan dokumen pendukung ekonomi. Di antaranya kartu KIP, KKS, keterangan desil Detsen, dan SKTM atau surat keterangan gaji. Nah, di sini berkas upload daftar ulang untuk KIP kuliah, di antaranya adalah slip gaji. Nah, karena ada syarat KIP kuliah ini slip gajinya harus di bawah 4 juta rupiah. Pak, ayah saya tidak bekerja tapi tidak pakai slip gaji karena sebagai tukang ojek, silahkan bikin surat keterangan penghasilan ke kantor desa yang menerangkan bahwa pekerjaan ayahnya adalah tukang ojek dan penghasilannya berapa juta rupiah per bulan. Tapi tidak menentu Pak, kadang tinggi, kadang rendah ya, di rata-rata saja, diprediksikan saja. Misalkan rata-rata 3 juta, ya udah tulis sana rata-rata 3 juta, rata-rata 2 juta, atau rata-rata 1,5 juta dan lain sebagainya. Memiliki bukti pembayaran PBB untuk rumah milik sendiri. Ya, yang kontrak tidak perlu. Memiliki struk token bayar listrik 3 bulan ya, dari Januari, Februari, Maret. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti mulai bulan Januari kalau bayar listrik itu disimpan ya, token listriknya. Ini tidak hanya untuk KIP kuliah, tapi juga untuk nanti daftar ulang perguruan tinggi manapun, yang beasiswa maupun yang non beasiswa, yang orang kaya maupun yang orang tidak mampu. Ini harus ada. Kemudian kartu keluarga tervalidasi di Dukcapil dan sudah bersifat digital, ada barcode-nya. Kemudian ijazah atau SKL. Nah, ini kalau ini nanti yang mengeluarkan adalah pihak sekolah. Ya. Kemudian mengecek desil ditsen ya. Jadi dalam klasifikasi masyarakat kita di Dinsos itu ada desil namanya. Ada desil 1 sampai desil 5, ada desil 6 sampai desil 10. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen dapat beasiswa KIP kuliah dan memang Bapak Ibu tidak mampu ya, penghasilan di bawah 4 juta rupiah, maka pastikan terdaftar di desil 1 sampai 5. Nah, kesalahannya adalah kita tidak mampu, kita orang miskin, kita nggak punya uang, tapi desil kita desil 7 atau desil 8. Ya. Nah, itu dari mana kita tahunya? Bisa cek desil melalui aplikasi Cek Bansos di Play Store. Bisa di-download di HP masing-masing. Nanti bisa dicek, oh, saya desilnya berapa gitu ya, dengan memasukkan KK atau KTP. Ya. Kemudian dengan Ibu terdata di desil 1 sampai 5, maka otomatis nanti Bapak Ibu dan anak-anak kita ini akan terjamin dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau belum, berarti saatnya sekarang membuat DTKS. Caranya gimana? Berarti Bapak Ibu harus datang ke kantor desa. Ya. Syaratnya gampang, WNI. Yang kedua, miskin atau rentan miskin. Ya, yang ketiga bukan ASN, TNI atau Polri karena ini sudah dapat gaji dari negara. Tidak menerima bantuan sosial ganda ya, dan bersedia disurvei. Jadi kalau nanti disurvei oleh pihak Dinsos dan oh benar ini tidak mampu, maka akan ditetapkan desil 1 sampai 5. Kalau sudah ditetapkan desil 1 sampai 5, maka peluang terbuka lebar untuk bantuan kuliah gratis, Bapak Ibu. Ya, bisa juga kita mendaftar online. Caranya unduh aplikasi Cek Bansos, buat akun, isi nick, nomor KK, nama, alamat lengkap, nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian unggah foto EKTP, jadi swafoto Bapak Ibu ya. Kemudian verifikasi akun, nah kemudian pilih daftar usulan, nanti akan diusulkan. Usulan biasanya dilakukan di bulan Januari atau Desember untuk nanti penentuan dana bantuan ketok palunya nanti di akhir Desember ya, dari keuangan Pemda masing-masing. Ya, atau bisa mendaftar secara offline langsung ke desa atau kelurahan membawa KTP dan KK. Nanti akan divalidasi dan dibantu lebih lanjut. Ya, seperti itu kira-kira dari saya untuk paparan awal berkaitan dengan kegiatan pendaftaran perguruan tinggi jalur SNBP dan SNBT. Apabila kurang jelas atau terlalu cepat, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, dan juga termasuk tadi untuk kuliahnya, pastikan kita peluang terbuka lebar untuk beragam beasiswa dari pemerintah.
Ya, alhamdulillah rekan kita yang 3 orang bahkan sudah mendapatkan beasiswa full dari OSC di Universitas Trisakti dan Universitas Gadjayana Malang. Yang saya cek kalau dia bayar itu kurang lebih menghabiskan sekitar 100 hingga 250 juta rupiah untuk prodi yang dia pilih. Dan itu dapat gratis beasiswanya langsung, ya itu rezeki ya. Nah, nanti orang tua ketiganya mungkin bisa berkonsultasi dengan saya besok, jadi sekaligus bisa mempersiapkan untuk pendaftaran ulang ke perguruan tinggi yang ada. Dan banyak juga jalur-jalur golden ticket dan juga beasiswa dari beragam kampus yang bisa kita ambil ya, untuk nanti ke depannya untuk bisa kuliah gratis ya, dan pastikan uang itu bukan halangan untuk kita meraih masa depan yang lebih cemerlang. Ya, sekian dari saya. Kita lanjutkan ke Bu Salbiah sebagai Koordinator Guru BK SMA Negeri 8 Tamun Selatan untuk memaparkan apa aja sih yang harus disiapkan mulai besok nih Bu Salbiah untuk kegiatan pendaftaran perguruan tinggi anak-anak kita. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Salbiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima atas pemaparan materinya. Menurut saya itu udah jauh lebih lengkap ya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Jadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Bima itu semuanya sudah lengkap. Ya, jadi ini saya akan menegaskan kembali mengenai persiapan untuk pembuatan akun SNPMB. Mohon izin sebentar saya share screen. Apa sudah terlihat? Sedang proses kayaknya. Bagaimana Pak? Sudah Sudah? ada? Sudah ada? Oke, baik. Mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB ini, sebenarnya waktunya tidak lama lagi ya, teman-teman. Ini saya sebut teman-teman karena ya supaya lebih dekat, lebih akrab lagi sama siswa-siswi, dan juga ada Bapak Ibu wali murid juga ya. Oke, jadi di sini untuk yang mau kontak ke BK bisa ada Instagramnya, kita ada Instagramnya, juga ada emailnya, bisa nanti via WhatsApp juga. Ya, baik. Sebenarnya ini sudah bulan Desember. Beberapa hari lagi kita menuju 2026. Desember D-nya apa? Deg-degan sebentar lagi pengumuman kuota eligible 2026. Apa ada banyak yang masih pada nyantai? Atau ada yang belum kepikiran nih, kira-kira bakal eligible nggak ya? Gitu. Kayaknya dari kemarin itu lebih sibuk menyiapkan TKA gitu. Karena memang kemarin yang di bulan November yaitu ada TKA, tes kemampuan akademik ya. Nah, sekarang ini sudah mau 2026. Jadi fokusnya sudah bukan TKA lagi, yaitu ada eligible ya, yaitu jalur prestasi rapot. Ya, apa aja sih yang harus dipersiapin? Ya, sebenarnya selain yang dipersiapin mental, itu ada beberapa berkas ya. Ini sudah saya sampaikan dari bulan Agustus. Saya sudah ke kelas-kelas. Mungkin dari kalian masih ada yang nyantai nih. Belum tahu eligible itu apa dan apa yang harus disiapin ya. Nah, jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang harus disiapkan adalah yang pertama ada NISN. Ya, kalian itu kan punya nomor induk sekolah nasional ya, yang depannya itu 00. Oke, jadi kalian bisa cek di website, cek NISN kalian masing-masing. Ya, khawatir ketika kalian ada yang pindah sekolah. Sorry, sinyal. Khawatir kalian ada yang pindah sekolah, misalnya pindah sekolahnya itu NISN-nya berbeda.
coba dicek dari rapot dari SD, SMP, bahkan sampai SMA ya. Jadi NISN itu biasanya satu, tidak berubah. Kalau yang berubah itu adalah NIS atau nomor induk sekolah. Ya, kemudian yang kedua ada NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Yang ini semuanya sama, ya. Ini punya nomor sekolah, jadi nggak mungkin beda. 6998201. Nah, kalian juga pasti punya tanggal lahir ya. Jangan sampai tanggal lahirnya ini terbalik. Kalian bisa cek di ketika ngecek di NSN atau di rapot ya. Kalian harus sering konsul ke wali kelas juga mengenai data kalian dari akte lahir, dari kartu keluarga, ya dari ijazah SD, SMP gitu. Jangan sampai kalian ketika baru ngecek nih kelas 12 kan sudah dikumpulkan ya rapotnya. Tanggal lahirnya ternyata salah. Nah, itu kalian baru sadar. Biasanya itu baru sadar sekarang. Karena memang dari kelas 10 tidak pernah mengecek rapot. Banyak juga orang tua yang ternyata belum tanda tangan rapot. Jadi ketika rapot itu dibagikan hanya menerima saja. Mungkin orang tuanya juga tidak mengecek hasil belajar siswa-siswinya itu sampai mana gitu. Jadi kemarin juga saya sudah lihat ada beberapa yang ternyata dari kelas 11 orang tuanya itu belum pernah tanda tangan rapot sama sekali. Berarti selama ini orang tuanya apakah benar-benar peduli dengan hasil rapot anaknya masing-masing gitu ya. Oke, kemudian di sini ada email aktif ya. Kalian itu kan udah pada punya email masing-masing ya. Tapi untuk akun SNPMB jangan pakai nama yang aneh-aneh seperti misalnya eh, misalnya ya Fauzan Gaming Gamers Ya, apa gitu. Jadi pakai nama asli kalian, nama lengkap dan password yang simple atau yang mudah dihafal gitu. Karena apa? Biasanya ketika bikin akun terus kalian itu pakai password yang aneh, terus kalian tidak backup ke BK atau ke saya gitu. Jadi kalian ini suka lupa gitu. Nanti ada pengumpulan email dan password ya. Kemudian ada pengecekan NIK dari KTP atau kartu keluarga ya. Khawatir nicknya ini salah atau kepakai di orang lain gitu. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir ada pas foto terbaru. Untuk pas foto, saya minta ini tidak yang di luar dari sekolah, karena kami pihak sekolah sudah menyediakan pas foto yang ketika kalian ini foto ijazah ya, kelas 12 gitu. Atau yang di pas foto kelas 10 juga nggak apa-apa. Jangan sampai kalian ini malah, Bu, saya fotonya jelek, Bu. Saya alisnya nggak simetris misalnya gitu. Saya mau foto ulang aja. Foto ulangnya itu ternyata eh, terlalu putih gitu, terlalu cerah. Bahkan sampai hidungnya aja tidak terlihat batang hidungnya gitu. Jadi saya harap pas fotonya tidak usah terlalu banyak yang diedit. Jadi kalian ini nanti ketika kalian tes UTBK atau SNBP nanti merubah bentuk kalian gitu. Nah, ini untuk tanggal pentingnya tadi hampir sama yang disampaikan oleh Pak Bima ya. Jadi kita tinggal berapa hari lagi ya untuk 29 Desember. Nanti kita ada pengumuman kuota sekolah ya. Nah, pengumuman kuota sekolah ini bukan berarti kalian itu diam aja. Kalian liburan, tetap liburan, tapi kalian harus mempersiapkan yang tadi saya bilang. Ya, kalian harus mempersiapkan email, harus mempersiapkan foto, gitu. Bahkan kalian juga harus mempersiapkan universitas dan jurusan. Karena kuota sekolah kita itu 40%, berarti jumlah siswanya nanti banyak yang masuk eligible. Semoga aja kalian yang kalian tidak ada harapan eligible, semoga aja kalian ini eligible ya. Makanya banyak berdoa. Ya, nanti ketika kuota sekolah diumumkan, maka kita juga akan dari pihak sekolah akan membentuk siswa eligible itu sendiri ya. Nah, kemudian nanti waktunya ini untuk registrasi akun singkat ya Bapak Ibu. Saya juga mohon bantuannya untuk Bapak Ibu di sini untuk sering mengingatkan. Bahkan kalau bisa ya, untuk jadwalnya ini di print, ditempel di kamarnya masing-masing. Karena apa? Waktunya itu nggak sampai sebulan. Ya, dan kebanyakan
untuk di bulan Januari ini kelas 12 ini kan sudah masuk ke ujian praktik ya. Jadi pastinya sibuk juga gitu. Banyak yang nanti ketika dipanggil konsul, Bu, saya sibuk untuk eh, ujian praktik. Sedangkan ini juga sebenarnya yang eligible harus penting. Jadi kalian itu harus bisa membagi waktu gitu. Padahal kan kalian sudah melewati TKA ya. Jadi harusnya kalian sudah bisa satu langkah lebih lega lah gitu. Nah, untuk waktunya itu untuk yang siswa tanggal 12 Januari sampai 18 Februari itu se cuman sebulan lebih sedikit lah gitu. Kalau untuk SNBP pendaftarannya 3 sampai 18 Februari ini nggak sampai sebulan Bapak Ibu. Ya, karena waktunya mepet, saya mohon untuk siswa-siswi di sini ketika konsul-konsul karena sudah ada pengalaman beberapa tahun kemarin ketika untuk konsul, dipanggil konsul, dia nggak mau. Dia takut. Katanya kalau konsul sama saya, sama Bu Saldia, nanti dimarahin, nanti diganti universitasnya, jurusannya. Mohon maaf Bapak Ibu, siswa-siswi tidak seperti itu. Jadi, konsultasi itu bukan berarti saya mengganti jurusan atau universitas. Kita akan lihat by data. Kita lihat nilai siswa-siswinya, kita lihat prestasinya, dan kita sinkronkan ke nilai TKA-nya gitu. Jadi jangan masih ada mindset bahwa konsul buat apa? Saya sudah lihat di TikTok, saya sudah lihat di Instagram, saya lihat influencer. Jadi lebih percaya yang ada di sosmed ketimbang Bapak Ibu gurunya. Biasanya juga ada yang nggak mau tuh konsul ke Pak Bima. Takut katanya. Takut nanti dimarahin, diganti. Padahal kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita ini kan hanya mengarahkan supaya anak Bapak Ibu ini lolos ke perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Jadi saya harap untuk siswa-siswi, ayo dari sekarang konsultasi. Konsultasi sering-sering untuk tanya ke guru, jangan tanya GPT ya, karena GPT juga tidak semuanya hasilnya itu bagus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada ketentuan pas foto. Nah, ini nanti boleh di screenshot atau nanti saya share ya PPT-nya. Untuk pas fotonya yang di atas bagian atas ini adalah contoh pas foto yang benar ya. Jadi jangan sampai ada pas foto yang seperti yang di bawah ini nih. Ada yang selfie, ada yang bahkan pakai topi, biar keren katanya, pakai kacamata gitu. Bu, saya mau foto ulang, saya mau foto OOTD. Ada yang kayak gitu. Jadinya nggak lolos Bapak Ibu. Dimulai dari foto aja. Karena dia ngerasa, saya pengennya cool Bu, saya pengen keren. Dia benar-benar foto di bawah pohon. Terus OOTD dari atas sampai bawah. Padahal fotonya kan ketentuannya tidak seperti itu ya. Gitu. Jadi ketentuannya bisa background merah atau background biru. Tapi kalau untuk dari foto sekolah, yaitu background merah. Dan pas foto seperti ini ya. Nah, ukurannya 4x6 dan formatnya JPG JPG. Untuk ukuran ini minimal 40 KB dan maksimal 100 kilobyte ya. Jadi kalau ukuran nanti bisa disesuaikan ya, gitu. Terus tidak ada foto yang miring atau foto yang selfie gitu ya. Karena itu berbahaya sekali. Dari foto saja bisa tidak lolos atau gugur gitu. Nah, ini untuk foto itu yang harus pertama kalian simak baik-baik ya. Ya, ini nanti saya share ya PPT-nya. Kemudian untuk UTBK. Oke, baik kalau untuk UTBK ini waktunya tidak sama seperti tahun kemarin ya. Jadi hanya satu gelombang. Kalau tahun kemarin kan ada dua gelombang ya. Jadi sepertinya tahun 2026 ini sangat singkat gitu. Untuk UTBK hanya 10 hari. 10 hari itu satu gelombang. Tapi dengan dua sesi gitu ya. Nah, jadi kalau untuk UTBK ini di luar dari jalur SNBP. Tapi kalau yang sudah lolos SNBP tidak bisa ikut UTBK karena harus melanjutkan daftar ulang. Nanti ketika mau daftar UTBK akan ditutup dari sistem ya, karena kan sudah dinyatakan diterima. Nanti resikonya ke pihak sekolah dan ke siswa tersebut. Nanti akan di blacklist. Khawatirnya seperti itu. Makanya untuk pemilihan universitas dan jurusan harus benar-benar
yang ingin dicita-citakan. Jangan sampai misalnya ada yang orang tuanya pengennya anaknya eh, kesehatan misalnya, tapi siswanya anaknya merasa tidak sanggup di kesehatan, pengennya IPS misalnya hukum gitu. Lebih baik dikonsultasikan, kita lihat nilainya dan kita bandingkan dengan hasil TKA serta juga dengan prestasi yang sudah diraih seperti itu. Kemudian ya seperti tadi yang Pak Bima sampaikan ya untuk sertifikat prestasi untuk yang akademik itu ya seperti Olimpiade, OSN ya. Nah, kalau untuk SNBP ini prestasinya paling rendah tingkat kabupaten. Kalau untuk tingkat sekolah itu belum bisa. Dan paling tinggi itu tingkat internasional. Nah, untuk kemudian sertifikat non-akademik, yaitu seperti organisasi, OSIS, seperti yang misalnya olahraga, ya, terus juga seni dan lain-lain, itu sangat diperlukan jika memang kalian itu pingin jurusan seni dan olahraga, seperti itu. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Jadi jangan terlena dengan waktu. Ini hitungan hari sebentar lagi sudah 2026. Masa 2026 masih mau gitu aja? Masa mau tertinggal dengan teman-teman yang lain? Teman-temannya sudah menyiapkan masa depannya, kamu masih rebahan gitu aja. Ya. Kemudian kalian harus siapkan untuk konsultasi. Kalaupun memang perlu konsultasi dengan orang tua, silahkan datang, tidak apa-apa. Kalau misalnya memang orang tuanya pengen dijadwalkan, silahkan nanti bisa by WhatsApp dulu ke saya, gitu seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Bima. Ya, terima kasih Bu Salbi. Baik. Ya. Ya, ini kami persilahkan bagi Bapak Ibu, orang tua wali murid maupun siswa-siswi sekalian yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanya-tanya ya. Ada yang ingin ditanya-tanya Ya. berkaitan dengan pendaftaran perguruan tinggi. Nah, silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan baik melalui pesan, ketik chat ya, chat yang di Zoom ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau japri ke WA kadang suka terlewat ya, silakan bisa ketik di chat atau bisa langsung bertanya ya, langsung bertanya mengangkat tangan, raise hand ada di kolom React. Di situ bisa angkat tangan. Ya, kemudian juga eh, bisa langsung juga menanyakan ke saya maupun Bu Salbi berkaitan dengan hal-hal tadi yang belum jelas ya. Ya, Ya, mungkin yang ada yang ingin ada. bertanya, Ya, Mama Cantika ya. Silahkan, silahkan Mama Cantika ya silakan Mama Cantika. bisa open mic dulu. Nah, gimana? Ya, sudah Yang terdengar. Silahkan. bikin akunnya ke sekolahan apa kita dari rumah sendiri? Oh ya, pembuatan akun ya. Jadi nantinya akunnya adalah akun SNPMB. Nah, Iya. akun ini silahkan dibuat oleh seluruh siswa tanpa terkecuali, baik yang mau kuliah sekarang ya di nanti eligible SNBP maupun yang SNBT. Nah, untuk akun ini nanti untuk membuatnya bisa dari rumah masing-masing, tapi Oh, dari. dikoordinir oleh pihak sekolah, Bapak Ibu. Jadi, Oh, karena baik, pembuatan baik. akun ini harus dipandu ya, seperti tadi yang Bu Salbi sampaikan. Kalau tak khawatir fotonya ya Bu Salbi ya, fotonya ternyata Ya, salah atau data-data Iya, yang diupload oleh siswa ternyata tidak benar atau data-data yang diinput ini salah. Contoh diantaranya nanti ada data slip gaji misalkan. Nah, slip gaji ini harus benar-benar dirapatkan dulu. Jadi jangan asal nulis. Ya karena khawatir asal nulis nanti di sana iya betul. jadinya salah. Karena segala hal yang diinput mulai dari sekarang ini akan berkaitan dengan penentuan biaya kuliah. Saya ambil contoh akun SNPMB kita nginput slip gaji. Nah, nanti anak kita keterima perguruan tinggi, maka perguruan tinggi akan melihat akun. Oh, slip gajinya segini. Nah, itu nanti langsung digunakan untuk penentuan UKT. Jadi pastikan semuanya diinput dengan benar. Nanti kalau Oke, Mak. ada yang ragu-ragu daripada salah ya, lebih baik menanyakan ke pihak sekolah sebelum di finalisasi. Jadi nanti ada finalisasi. Jadi ketika finalisasi harap
nanti bisa diperiksa lagi oleh orang tua dan kemudian diperiksa lagi oleh guru BK. Jadi nanti diperiksa oleh Bu Salbi dan tim ya setelah diperiksa, oh sudah benar semuanya, maka finalisasi. Kemudian juga ada tadi ya Bu Salbi email ya. Email ini Ya, sangat sensitif sekali riskan. karena di email itu adalah salah satu cara apabila nanti username dan password akunnya lupa, nanti kita bisa memulihkan melalui email. Tapi kalau emailnya lupa, nanti bingung memulihkannya lewat jalur apa lagi ya. Jadi Oh pastikan iya. email itu harus benar, tidak ganti-ganti, dan emailnya aktif bisa dibuka. Ingat passwordnya untuk backup cadangan, maka email dan password silahkan nanti dikumpulkan di guru BK. Insya Allah aman, tidak akan dibuka-buka ya. Karena kan untuk buka email itu kan ada autentifikasi dari handphone ya biasanya. Jadi email mah aman, hanya untuk cadangan saja ketika anak lupa nanti bisa ke sekolah dan melihat database email yang digunakan. Karena Bu Baik, Salbi pernah ya sampai beda tahun ya Bu Salbi ya. Kakak. Tuh, Kak, Ya, Iya. ya emailnya Bre. harus ganti. Yang Ya, bagus. ya. Jadi pernah Ah, sampai ada siswa yang tahun kemarin alumni, pun Pak. masih menanya ke Iya. sekolah, iya. Oh, Mm-mm. email saya dulu apa ya gitu ya. Alhamdulillah masih kita simpan gitu karena Iya, bisa tapi jadi ada juga lintas yang tahun. bilangnya ngumpulin Pak ke BK. Tapi Pas nggak saya cek ngumpulin. ternyata tidak ada. Oh Iya, ya udah berarti ngaku-ngaku iya. aja. Ini kayaknya udah banyak yang bertanya juga di Iya kolom Pak, komentar ya. ada dari Pak Martin Krisna Pak. Ya Untuk silakan. SNBP harus wajib punya prestasi atau cukup nilai akademik dan hasil TKA saja? Ya, untuk prestasi ini bukan bukan wajib ya, tapi harus. Kenapa bukan wajib sampai harus namanya juga seleksi nasional berbasis prestasi. Berarti kan ditinjau dari prestasinya. Pak, kalau nilai rapot saja bisa tidak? Ya bisa, bisa untuk Yang mendaftar. itu, rancet itu Bisa untuk gimana? mendaftar hanya nilai rapor dan apa? Nilai rapor dan ini istilahnya nilai rapor dan nilai TKA saja bisa tidak? Ya bisa, tapi komponennya hanya 50% dari skor. Nah, kalau Bapak Ibu nilainya ditambah prestasi satu sertifikat aja, kan bisa jadi nilainya bisa 75 atau bisa 80. Ibarat kata untuk bisa berhasil kan nilainya pasti bersaing dengan sekolah lain ya Bapak Ibu ya. Kalau nilai skor keseluruhan itu 100, kemudian nilai rapot anak kita baru hanya nilai rapot aja, berarti anak kita mah nilainya baru 50. Karena nggak mungkin sekolah lain juga nilainya 50 semua kan pasti ada yang 60. Ya 50 itu pun kalau nilai rapotnya 100 semua Bapak Ibu ya. Kalau nilai rapotnya cuma 90 ya berarti skornya nggak 50 tapi 45 gitu kan ya. Nah kalau baru 45 kalau ditambah dengan sertifikat prestasi maka bisa lebih naik. Bisa jadi 60, jadi 65 atau jadi 70. Nah itulah nanti yang jadi pertimbangan Bapak Ibu sebagai contoh misalkan. Untuk nilai rapor saja, ya skor 50% ketika kita ingin mendaftar ke kampus, ya kita lihat nih kampusnya. Oh, kita daftar ke Unsika. Nilai rapor saja, insya Allah cukup mendukung ya Unsika. Karena apa? Banyak pendaftar Unsika juga hanya pakai nilai rapor saja. Tapi kalau kita mau daftarnya ke Unsud, ke Undip, ke Unpad, ke UI, ke ITB, ya kita cuma nilai rapot doang mah ya cuma buang-buang kesempatan karena akan sia-sia. Yang daftar ke sono sertifikat prestasinya bejibun. Ya saya ambil contoh, misalkan untuk daftar ke UI minimal standar kompetisinya tingkat nasional dan meraih medali emas gitu. Tapi kompetisinya apa dulu? Kompetisi juga ada berjenjang. Ada kompetisi primer, ada kompetisi sekunder, ya, ada kompetisi offline, ada kompetisi online. Nah, untuk daftar ke UI misalkan, maka kompetisinya harus yang dikurasi Puspresnas dan kompetisinya kompetisi offline, ya. Offline itu berarti yang memang secara grade itu tinggi skor di Puspresnasnya. Jadi bukan hanya kompetisi online yang ujian 2 jam kemudian dapat medali, ya itu kurang mendukung gitu ya. Jadi nanti bisa bisa jadi skornya berkurang. Tapi kalau belum punya, anak saya belum punya, ya dilengkapi. Nanti di bulan-bulan ini masih ada kesempatan 1,5 bulan ke depan, insya Allah bisa gitu ya. Asal gigih, giat gitu, insya Allah bisa untuk melengkapi sertifikat prestasinya. Begitu ya kira-kira. Lanjut, Bu Salbi.
Oh, ini Ya, kayaknya Pak. ada Eh, pertanyaan berikutnya Bu Salbi kaitannya dengan desil ini iya, ya. iya, dari Ya, Salwa. Pak, gimana Gimana kondisi posisi keluarga keluarga saya di saya di desil desil 6? 6? Ah, ini desil 6 ini nanggung banget ya Bu Salbi ya. Desil yang di bisa di ini adalah desil 1 sampai desil 5. Ya, kalau di desil 6 bisa mendaftar asal dengan syarat yang desil 1 sampai desil 5 tidak mendaftar di kampus yang sama. Karena kan bersaing juga ini untuk mendapat beasiswa KIP kuliah. Ya, misal ke contoh, kita ada di desil 6 sementara yang saingan kita desilnya desil 4 kan kalah gitu kan. Jadi kalau misalkan posisi keluarganya di desil 6 coba dicek dulu ya. Nah, biasanya nanti sensus ulang, silahkan disensus ulang gitu. Ya, nanti tinggal mengajukan permintaan saja ke kantor desa agar cepat di ACC gitu ya. Jadi ketika proses pendaftaran KIP kuliah berlangsung, desilnya sudah rapih. Ya, seperti itu mungkin. Lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, Pak. Lanjut Bu dari Salbi, sepertinya mic-nya bermasalah ya, tidak terdengar ya. tes cek masuk ya. Ya, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Mohon maaf, tolong Terdengar, dites. Pak. Saya terdengar tidak suaranya? Ih, sinyal. Tes, tes. Ya, mungkin dari Terdengar. peserta yang lain bisa Terdengar. dicek Berapa? Terdengar, suaranya Pak. apakah Terdengar. terdengar. Suaranya jelas, Terdengar. Bu Salvia juga Kedengeran, jelas. Pak, kedengeran. Oke, siap. Makasih. Jelas Oke, lanjut, suaranya. Pak. Ya, ini dari Pak Ius, ayahnya Syahrani. Terkait SNBP secara peringkat kan ranking Oh satu iya, sampai 3 biasanya. Kalau seandainya tidak masuk 3 besar, apakah masih bisa mendaftarkan SNBP? Mohon informasinya, terima kasih. iya. ISNBP itu bukan 3 besar ya, tapi berapa Bu Salbi? 120 besar ya kalau sekarang ya. Iya, Karena karena kan kuotanya empat total puluh persen ya, Pak ya ya. total Mm-mm. siswa 300 orang 300, Bapak, ya 300 orang Bapak Ibu, 290. ya 300 orang total siswa kita, peluangnya 40%, berarti nanti yang dipilih bukan ranking 1 sampai dengan 3 tapi 120 besar, ya 120 besar baik dari IPA maupun IPS. 120 besar itu berarti ya 10 besar pun masuk, tapi persaingannya ini bukan per kelas ya Bu Salbi ya, tapi per prodi, per program. Jadi kalau program IPA ya berarti sekian 40% yang terbesar nilainya. Kalau program IPS juga 40% yang terbesar. Jadi rankingnya ranking paralel disebutnya. Paralel. Ya, ranking Ya, paralel, bukan ranking kelas ya. Ya, bisa jadi ranking 5 di kelas tertentu, tapi begitu diparalelin dia peringkat 12. Gitu. Berarti kan ya, masuk tuh, karena 120 besar. Ya, seperti itu kira-kira. Lanjut. ya, ada lagi nih, Bu Pak. Salbi ada yang nanya tuh, Bu Salbi. Kapan siswa dapat eligible? Ya, ya, Mama Rizka. Oke. Nah, Kalau yang siswa eligible itu nanti kita akan mengumumkannya bulan Januari apa ya? ya, Januari. Nanti sesudah TKA-nya keluar, karena dikonversi dulu dengan TKA. Ya, karena kan TKA tanggal 5 ya, Pak. Tanggal 5. Jadi 5 Januari setelah gitu. TKA pengumuman, Jadi baru nanti ini. akan kita cross check kembali. Khawatir yang ternyata anak ini dapat eligible, ternyata sudah mempersiapkan untuk kedinasan. Nah, Itu Pak betul. ya. Iya. Jadi ketika mungkin misalkan ada temannya, saya mau nggak mau kuliah, maunya daftar TNI, maunya Hmm, daftar polisi, ya otomatis sekalipun dia eligible ya tidak akan kita paksa untuk daftar kuliah, karena juga sia-sia karena tidak akan dipakai. Jadi nanti kuotanya dipakai ke peringkat di bawahnya. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Tapi ya, jangan jangan berkecil hati juga untuk yang tidak eligible ya, karena masih ada UTBK. ada span PTKN Bapak. Oh ya, ada SPAN PTKIN Bapak Ibu. SPAN PTKIN itu juga sama seperti SNBP. Dan dia Jalur rapot. 100% kuotanya ya, Bu Salbi. seratus Ya, persen dari peringkat 1 sampai peringkat 300
bisa masuk semua. Tidak ada rankingnya. Ya, tidak ada eligible-nya. Jadi semuanya eligible 100% kalau SPAN PTKIN pendaftaran untuk jalur undangan ya. Nanti biasanya bersamaan di bulan Februari. Ya, bersamaan di bulan Februari. Kemudian Ya. ada Reno Zakwan. Strategi yang baik untuk pendaftaran ke PTN lebih baik satu universitas, dua jurusan, atau beda universitas dan beda jurusan. Karena mungkin apa nih? Mungkin ada universitas yang tidak mau menjadi pilihan kedua. Baiknya bagaimana, Pak? Oh, Ya, berarti ini strategi, Pak. ya, ya pilihan kedua. Sebenarnya bukan nggak mau jadi pilihan kedua ya Mas Reno. Nah, ini lagi nih. Kadang kan infonya di mana-mana itu disuka di pelintir atau di apa gitu ya. Apalagi kalau kita dengerin influencer-influencer, wow, kampus tidak mau jadi pilihan kedua. Bukan tidak mau jadi pilihan kedua, tapi semua kampus akan memenuhi standar pilihan pertama terlebih dahulu. Ya, saya ambil contoh, misalkan nih, ini kita mau daftar ke UNJ, kampus UNJ, misalkan dua-duanya di UNJ. Nah, dua-duanya di UNJ. Maka pilihan pertama itu prioritas. Oh, kita nggak kepilih di pilihan pertama, maka kita akan dilempar ke pilihan kedua di kampus yang sama. Jadi sebenarnya kalau milih satu kampus lebih lebih reliable, peluangnya lebih besar. Kenapa? Pilihan satu, pilihan dua di satu kampus yang sama, maka ketika pilihan pertama tidak lolos, maka langsung oleh pihak kampus akan dioper ke pilihan kedua di kampus tersebut. Nah, di kampus tersebut untuk masuk ke pilihan dua juga nggak mudah karena pasti ada yang milih di pilihan kedua kita itu pilihan pertama gitu. Dan itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya pilih biologi di UNJ dan matematika di UNJ misalkan. Biologi di UNJ itu susah masuknya karena peluangnya besar sekali. Tapi matematika itu lebih rendah. Ya, ternyata di biologi saya nggak masuk. Nah, otomatis dioper ke pilihan dua matematika UNJ. Ya, saya menunggu dulu berapa siswa yang memilih pilihan satu matematika UNJ. Nah, kalau ternyata masih ada yang kurang kuota, maka saya akan dimasukkan ke pilihan kedua gitu di UNJ. Itu kalau satu kampus ya. Kalau beda kampus bagaimana? Ya, misalkan saya satu di UNJ, pilihan duanya di Unsika. Pilihan satunya biologi UNJ, pilihan duanya Unsika. Nah, Unsika pun pasti akan memenuhi pilihan satu terlebih dahulu. Ketika pilihan satu ini udah penuh, maka pilihan kedua yang dari UNJ ini yang tidak diterima ini baru akan memenuhi pilihan keduanya di kampus lain-lain gitu di Unsika. Tapi di Unsika kita juga akan bersaing dengan siswa yang pilihan satu duanya Unsika. Karena prioritasnya pasti pilihan satu dulu, pilihan satu masih kosong, maka pilihan dua dari kampus yang sama, baru yang prioritas ketiganya baru pilihan kedua lintas kampus. Jadi sarannya ya baiknya pilihannya di kampus yang sama gitu ya. Ya, yang jadi resiko adalah kalau kampusnya beda beda lokasi. Satu di Jabar, satu di luar Jawa Barat. Nah, pastikan di pilihan kedua itu benar-benar memilih prodi yang kosong ya. Ya pilihan satu ilmu hukum, pilihan dua psikologi. Tahu hukum sama psikologi luber-luber. Pilihan satu, pilihan dua. Ya otomatis kalau pilihan satunya nggak keterima, ya pilihan dua pasti juga tidak akan keterima gitu. Jadi kita sudah bisa baca peluang. Oh dari sana kita tidak akan lolos gitu. Seperti itu kira-kira ya Mas Reno ya. Ya, betul Pak. Izin menambahkan ya Pak ya. Karena sebenarnya juga banyak jurusan baru Pak. Tapi mereka itu ragu untuk ngambil gitu. Ya, karena kan sebenarnya jurusan baru itu peluangnya juga besar ya. Peluangnya Gitu. besar karena biasanya kosong Hmm. jurusan baru itu kan. Ya, Ya, oke lanjut Pak. Ada dari Rehan. ya. Untuk sertifikat harus di kelas 12 atau bisa yang dari kelas 10? Oh, bisa. Bisa dari kelas 10 sampai kelas 12. Asal jangan dari SMP. Ya, Ya, intinya dari udah kelas kadaluarsa 10, itu Pak. ya udah kadaluarsa. Batasnya adalah dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana sertifikat tersebut adalah sertifikat yang diraih baik di kompetisi internal yang berdasarkan utusan sekolah maupun kompetisi yang diikuti secara pribadi. Ya, tanpa menjadi utusan sekolah, tapi dapat sertifikat, silahkan dipergunakan semuanya. Ya, dan untuk sertifikat ini
jangan lupa Bu Salbi, kita harus memverifikasi dulu. Jadi anak ketika Ya, ingin melampirkan sertifikatnya harus kita cek dulu sertifikatnya. Karena sertifikat skornya beda-beda. Ada sertifikat yang skornya 150, ada sertifikat yang skornya cuma 5, ada sertifikat yang skornya cuma 20. Nah, kalau kalian punya lebih dari 3 sertifikat dan akan diupload ke aplikasi, maka tolong konsultasikan dulu dengan pihak sekolah. Ya, konsultasi dulu dengan Bapak bisa atau dengan Bu Salbi. Jangan sampai salah upload sertifikat. Sertifikat yang skornya tinggi, yang skornya besar, malah tidak diupload. Justru sertifikat yang ece-ece, yang skornya kecil-kecil, itu justru malah yang diupload gitu ya. Itu bisa terjadi kesalahan seperti itu kadang itu. Karena tidak sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu ya. Lanjut. ya. Maka dari itu Pak, untuk sertifikat harus disiapin dari sekarang. Biasanya yang sertifikat kelas 10 nih suka lupa, hilang Iya hilang. sertifikatnya. Iya, padahal tingkatnya nasional kan, gitu. Iya, Makanya harus dicek, harus di backup ya, di Google Drive, di scan. Kalau bisa sudah di scan gitu. Ya, gitu. Oke, baik lanjut. Ada dari Ahmad Sausan, IPS 2. Apakah untuk kuliah di Unsika ada jurusan apa saja mungkin di Unsika iya. gitu ya Pak ya? Ya nanti Banyak. untuk prodinya nanti akan diinformasikan. Ya, nanti akan kita seminarkan lagi, kemudian kita akan infokan ke Bapak Ibu dan siswa-siswi gimana sih caranya, caranya ngelihat prodi universitas berdasarkan peluangnya. Dan juga bagaimana cara menginterpretasikan data yang ada di sana gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa baca peluang gitu ya. Gimana sih caranya membaca peluang? Nanti di seminar berikutnya kita akan membaca peluang penerimaan di perguruan tinggi ya. Jadi tenang saja, nanti akan diajari. Terus Ya, baik. Ada dari Pak Martin Krisna. Terima kasih penjelasannya Pak. Apabila eligible di SNBP, apakah berarti sudah keterima di PT atau masih bisa di, kemungkinan di atau perguruan tinggi bisa maksudnya diterima? mungkin ya. Ya belum, Oh, perguruan tinggi maksudnya iya maaf. perguruan tinggi. Iya. Belum untuk eligible itu hanya kuota mendaftar saja. Jadi dari mendaftar itu nanti diseleksi lagi se-Indonesia ya. Berapa nilai anak kita, berapa nilai sertifikatnya, berapa nilai rapornya, disaingkan dengan siswa sekolah lain se-Indonesia, diambil sesuai kuota yang disediakan oleh kampus. Misalkan di kampus ini sedianya 20, ya berarti ya 20 besar yang masuk. Ya, bisa jadi anak kita masuk, bisa jadi anak kita tidak masuk. Oleh karena itu pentingnya untuk perang strategi. Nah, ini juga benar nih pertanyaannya nih, bagus Pak eh, Martin Krishna. Banyak orang tua yang salah tanggap bahwa namanya jadi kuota eligible itu adalah jelas-jelas keterima di universitas. Contoh tahun lalu, ya ada anak yang nilainya kecil-kecil, ya maksudnya dia karena eligible kita kan 40% ya, dia nilainya pertengahan, bukan peringkat 10 besar di kelas. Kemudian dia dapat kuota eligible, dengan mantapnya dia milih UI. Ya, UI ilmu hukum, padahal secara peluang sangat rendah atau bahkan nol gitu ya untuk dia bisa masuk ke UI. Ya, karena UI itu ya paling tidak rapotnya ya 95 ke atas, kemudian juga punya sertifikat prestasi. Ya, ketika dia skornya rendah dan daftar ke UI, ya saya sudah sampaikan, kamu ini peluangnya nol loh. Nanti sia-sia terbuang, bisa jadi tidak jadi kuliah kan gitu ya. Tapi orang tuanya ngotot, ternyata orang tuanya yang ngotot karena rugi Pak udah eligible, saya nggak milih kampus yang bagus. Karena kan menurut mindset orang tuanya eligible itu sudah pasti diterima di UI. Ngapain kalau udah pasti diterima saya milih UEJ atau milih Unsika, mending milih UI. Ya nggak gitu. Ya jadi mindset yang salah ini akhirnya jadi memaksa anak untuk membuat pilihan yang salah gitu ya. Padahal harusnya dengan bijak ya kita harus menilai oh anak kita cocoknya kuliah di mana, standarnya berapa nilainya, konsultasikan ke guru, ya kemudian prospek peluangnya seperti apa. Kalau peluangnya sangat kecil ya jangan dicoba karena nanti akan membuang-buang kesempatan. Kalau peluangnya besar ya itu silahkan dicoba gitu kan ya. Kalau belum lengkap dengan sertifikat, dilengkapi sertifikat prestasinya gitu ya, baru nanti mendaftar ke kampus yang diidam-idamkan. Jadi jangan asal mendaftar dan kuota ini hanya kuota pendaftaran. Nanti pun UTBK sama. UTBK itu memilih kampus juga baru memilih kampusnya.
belum pasti diterima karena tetap semuanya adalah sistem seleksi baik prestasi maupun nilai. Ya, seperti itu Pak Martin ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, lanjut ada lagi? Ya, untuk pertanyaan di kolom chat sudah, Pak. Ya, jangan lupa mengisi Bapak Ibu itu jangan lupa, ya, presensi ya. presensi ya saya kirimkan Heeh. kembali. Ya, tolong dikirim lagi. Nanti akan saya kirimkan juga di WhatsApp ya di Ya, grup. di WhatsApp di grup orang tua wali murid dan grup angkatan kelas 12 karena ini juga penting ya untuk kita sama-sama perhitungkan. Di Q&A juga ada pertanyaan nih satu lagi nih Bu. Selamat malam, selain nilai, umur anak berpengaruh nggak untuk masuk 40%? Oh, umur tidak berpengaruh Bu. Ya, jadi umur tidak berpengaruh. Ini mah bukan daftar sekolah. Kalau daftar sekolah iya kadang umur masih diperhitungkan. Jadi menang tua-tuaan. Kalau ini mah pure adalah nilai dan prestasi. Jadi tidak berdasarkan umur. Kalau umurnya masih kecil, prestasinya bagus, ya insya Allah pasti bisa lolos ke perguruan tinggi ya. Seperti itu kira-kira. Ya, kalau sudah tidak ada bisa ditutup mungkin Bu Salbi. Oke, baik. Em, ya, sudah tidak ada ya pertanyaannya, Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian. Oh iya, kita minta doa, Bu. Ya, Bapak Ibu, minta doanya besok kita sedang menyusun skor eligible ya untuk 2 pekan ke depan. Jadi kita tidak libur, Bu Salvi ya. Siswa libur, kita tidak libur, guru-guru. Ya, jadi Bapak Ibu, mohon nanti apabila ada yang dihubungi oleh wali kelas atau oleh pihak sekolah, itu harap merespon dengan baik gitu ya. Jadi nanti bisa langsung memberikan umpan balik karena hal itu dibutuhkan juga. Termasuk jangan lupa kita ngambil rapot, pembagian rapor akan dilakukan tanggal 24 Desember ya. Ya, Harapannya hari Bapak apa, Ibu Rabu ya? hari Rabu, harapannya Bapak Ibu Rabu. semua bisa datang ke sekolah. Nah, Bu Salbi nanti ada di sekolah. Kalau Ya. datang ke sekolah sambil mau saya mau sambil mau konsultasi, silakan nanti habis ngambil rapot bisa konsultasi Mm-mm. ke BK ya, ke Bu Salbia untuk konsultasi mengenai peluang anaknya dalam mendaftarkan perguruan tinggi. Dan pastikan semuanya diambil rapornya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar Ya, sekalian sekaligus untuk pemetaan eligible ya, karena rapor ini wajib diambil oleh orang tua wali murid ya, dan upayakan kalau Bapak Ibu orang tua ini mau konsultasi, siswanya dibawa sehingga bisa menyamakan visi dan misi. Anak pengennya kemana, orang tuanya pengennya kemana, nanti kami sebagai pihak sekolah bantu untuk menghubungkan, mengkoneksikan keinginan masing-masing menjadi sebuah resolusi yang tepat untuk masa depan anak Bapak Ibu semuanya. Ya, betul, Pak. Ya, oke, baik. Sudah bisa ditutup, Pak? ya Ya. bisa. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri dapat tersampaikan dengan baik dan sudah disiapkan untuk masa depan kalian. Karena sebentar lagi 2026, ya. Jadi kita jangan sampai terlena dengan waktu 2026, tinggal beberapa hari lagi. Oke, dan sebagai penutup rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesuksesan terselenggaranya acara pada malam hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya Bu Salbia selaku guru BK. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.